Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa dapat berjumpa kepada kalian walau lewat metode daring ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga pada baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebenarnya saya ingin bertatap muka kepada kalian semua, rasanya rindu, tapi ya beginilah keadaan kita harus menjalaninya seperti ya mau nggak mau ya, nggak apa-apa. Oke, supaya tidak membosankan, ini materi lepas hari ini kita isi dengan materi lepas, bukan materi yang sesuai dari sambungan yang kemarin. Nanti boleh minggu depan kita sambung lagi. Oke, materi hari ini tentang hendaknya orang tua selalu mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Mungkin kalian bertanya-tanya bahwa kenapa sih kami masih belum menikah, Bu? Ya enggak apa-apa. Jadi persiapan untuk mempunyai anak itu saking perlunya, itu ada pakar yang bilang bahwa persiapan untuk memiliki anak 50 tahun sebelum anak lahir. Betulnya itu artinya apa? Artinya begitu pentingnya gitu ya. Saya bilang begini bukannya karena saya sudah pakarnya, bukan, tapi kita saling sama-sama belajar lah ya. Oke, dimulai dengan satu kisah ya. Kita bacakan dulu kisahnya dari sini. Loh, kenapa dia belum? Oh sorry, ini belum full screen-nya, belum full. Kita fullkan. Oke. Nah, di sini ya. Jadi seorang bocah mungil. Jadi ada anak ya. Ada seorang anak sedang asik bermain di tanah, sementara sang ibunya sedang menyiapkan perjamuan makan yang akan diadakan oleh sang ayah. Jadi makanan sudah tersedia di atas meja, sedang dipersiapkan, tapi belum siap juga. Tapi tamu belum datang untuk menyantap makanan. Tiba-tiba kedua tangan bocah yang mungil itu menggenggam debu, ya, lalu masuk ke dalam rumah dan menaburkan debu itu di atas makanan yang tersaji. Dapat dibayangkan ya betapa akan marahnya seorang ibu. Coba kalian renungkan, kira-kira kalau kalian dalam posisi seperti itu, kalian marah nggak? Nah itu ya, udah capek-capek, mungkin dari pagi, mungkin dari subuh hari ya, dari subuh hari membuat hidangan itu gitu, tapi tiba-tiba ditaburkan debu, atau kalau di sini tanah lah ya, dari makanan yang tersaji. Nah kemudian tatkala seorang ibu masuk dan melihatnya, sontak beliau marah dan berkata, "Izab ja'ala alakalahu imamam lil haramain." Nah itu bahasa Arabnya yang artinya pergi kamu, biar kamu jadi imam haramain. Pergi kamu biar kamu menjadi imam di haramain. Jadi dihardik, begitu marahnya tetapi dihardik. Dan subhanallah, kini anak itu telah dewasa dan telah menjadi imam di Masjidil Haram. Tahukah kalian siapa anak kecil yang didoakan ibunya saat marah itu? Ya. Nah, beliau adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais.
ya. Jadi beliau ini adalah imam Masjid Haram yang nada tartilnya menjadi favorit kebanyakan di kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, jadi yang biasa di televisi itu beliau, ya, Imam Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, begitu marahnya seorang ibu, lalu dengan kata-katanya beliau menghardik gitu ya. Ya, jadi kita lihat, nah ini teladan dari para ibu sekalian. Kemudian untuk calon ibu ataupun orang tua yang sudah jadi orang tua seperti saya, hendaknya selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, ya. Kebaikan untuk anak-anaknya, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan marah, maka ucapkanlah yang baik-baik untuk anaknya, bahkan meskipun dia dalam kondisi marah, gitu ya. Terus dibiasakan, sekarang mulai biasakan, ya, untuk berkata yang baik-baik pada saat marah, ya, itu yang kita harus biasakan. Karena salah satu doa yang tidak terhalang adalah doa orang tua untuk anak-anaknya, ya. Itu tidak akan terhalang. Jadi kalian ingat dan hati-hati, kalian masih jadi anak, saya juga masih menjadi anak, dan saya masih ada ibu. Walaupun dalam keadaan marah, seorang ibu itu harus menahan diri. Kalaupun tak ucapkanlah yang baik-baik, ya. Nah, ini sekaligus menjadi peringatan bagi kita agar menjaga lisan dan tidak mendoakan keburukan bagi anak-anaknya meskipun dalam keadaan marah sekalipun, ya. Jadi dibiasakanlah, ya, pada saat kalian marah, kalian la ilaha illallah, masya Allah, Allahu Akbar. Nah, misalnya di rumah ada adik, ya Allah pintarnya kau nih, nah, gitu kan. Jadi mainan yang berserakan. Mungkin kalian sudah capek ya bebenah di rumahnya, aku ngepel udah rapi, tiba-tiba pas saat kalian pergi lalu pulang rumah berantakan, ya, dan ada adik kalian yang menserak-serakkan mainannya. Nah, itu kalian harusnya marah, bukannya harusnya marah, tetapi harusnya mengeluarkan kata-kata yang baik walaupun kalian dalam keadaan marah, ya. Misalnya, masya Allah, Allahu Akbar, adik pintarnya kode, rajinnya kode, soleh. Nah, ya, jadi dibiasakan. Saya juga di rumah, jadi kalau saya udah berkata, ya Allah jadilah orang kaya yang berkah, nah itu tuh kadang saya tuh udah sampai nangis, itu udah marah banget. Itu anak-anak saya udah tahu tuh kalau saya ngomong kayak itu saya tuh marahnya puncak. Nggak yang kecil, yang SD sampai yang udah kuliah. Sekarang pun kalau saya marah saya nyebut itu. Jadi orang kaya yang berkah aku, kadang sampai netes air mata saya mengucapkan itu saking saya marahnya gitu. Nah, itu ya. Jadi dibiasakan. Apakah kemarin-kemarin saya begitu? Mungkin tidak, tapi ilmu itu kan kita pelajari gitu ya. Mungkin anak-anak yang pertama saya masih kecil, dulu saya marahnya enggak kayak gitu ya. Saya ingat sekali saya kadang enggak pintar gitu, kalau sudah marah enggak pintar gitu. Ternyata itu salah ya. Memang saya enggak pernah mengatakan anak saya bodoh, tapi saya bilang enggak pintar, dasar enggak pintar gitu. Tapi ternyata memang saya udah menuai ini ya, anak laki-laki saya yang pertama dan kedua, mereka tidak dikategorikan pintar ya. Itulah mungkin kesalahan saya, dan mohon kalian tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi mungkin durasi saya marah mengucapkan kata-kata tidak pintar itu cuman sedikit gitu ya. Jadi di antara kawan-kawannya memang dia tidak pernah ranking 1 gitu. Nah, dan alhamdulillah sih di pertengahan, nilainya pertengahan gitu. Nilai pertengahan. Jadi tidak pernah, kalau dikatakan nilai di raportnya itu tidak pernah sampai mencapai 90. Tapi ya 88, 85, nah gitulah ya.
85, 84, begitu rata-rata di rapotnya gitu kan. Dan saya bersyukur juga alhamdulillah bahwa nilai seperti itu saya tidak menuntut anak saya untuk ranking 1 dan sebagainya gitu ya. Oke, mungkin masih ada slide-nya. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk dirimu sendiri, begitupun untuk anak-anakmu, pembantumu, juga hartamu. Jangan pula mendoakan keburukan yang bisa jadi bertepatan dengan saat dimana Allah mengabulkan doa kalian. Nah ya, jadi hati-hati. Ya udahlah, intinya jangan pernah mendoakan diri kita dan diri orang lain suatu kejelekan ya. Jadi saya pernah belajar jadi bahwa di hadis itu bahwa kalau kita mendoakan apa saja, mendoakan diri kita atau mendoakan orang lain, nah itu maka seluruh malaikat akan mengaminkan doa kita. Jadi dan malaikat berkata, doa yang sama kami aminkan untukmu. Maka kita sering-seringlah mendoakan yang baik-baik, maka doa itu akan malaikat aminkan untuk kita juga. Tetapi kalau kita mendoakan yang jelek ya, saking marahnya, mudah-mudahanlah kau jatuh, misalnya mudah-mudahanlah kau jatuh, misalnya gitu, maka malaikat akan berkata, doa yang sama akan kami aminkan untukmu. Bayangkan, jadi sehari ini berhentilah, stoplah untuk berkata yang jelek, untuk mendoakan orang lain yang jelek, walaupun kita dalam keadaan marah. Ya, misalnya kita dizalimi, maka doakanlah, ya Allah, bukakanlah pintu hatinya, berikanlah dia hidayah, gitu. Ya, sehingga doa yang baik itu maka malaikat akan aminkan untuk kita juga. Nah ya, demikian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya, untuk kita semua ya. Mulailah hari ini dengan berkata yang baik-baik saja ya. Nah biasa saya mungkin tidak pada kalian ya, tapi saya pernah dengar kalau mahasiswa, anak-anak muda gitu ya, dia sama dia itu sering berkata anjing, nah itu jing, anjir, nah itu berhentilah, stop lah dengan kata-kata yang tak berguna itu gitu ya. Kata-kata makian, walaupun menurut kalian itu adalah suatu candaan ya, dan itu lumrah, itu tidak lumrah ya. Kita Islam, kita tunjukkan bahwa Islam itu tidak begitu. Islam itu mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, kata-kata yang baik. Itu penutupan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.